Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih sudah kembali bersama dengan episode kali ini. Kita akan mencoba menelusuri jejak mistis dari 8 ciri-ciri hewan jelmaan jin. Sehingga dengan menonton video ini, panjenengan akan lebih paham tentang seluk-beluk hewan dalam dunia metafisika. Pada perjalanan metafisika kali ini, kami akan membawa panjenengan menelusuri lorong-lorong spiritualitas, di mana akan mengungkap tabir misteri yang selama ini menyelimuti keberadaan dari entitas gaib yang bergerak di antara dunia kita dan dunia lain. Jin sebagai salah satu dari entitas tersebut dikatakan memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi berbagai bentuk, termasuk menjadi seekor hewan sekalipun. Dan menurut berbagai sumber dari ilmu kuno dan kepercayaan lokal, berikut ini adalah 8 ciri-ciri hewan yang dipercaya sebagai jelmaan jin. Ciri hewan jelmaan jin urutan yang pertama adalah memiliki mata yang seolah-olah menyala. Dalam sudut kenyataan yang tidak terlihat terdapat fenomena langka di mana mata hewan tertentu bisa berpendar dengan entitas yang tidak wajar. Seakan-akan mereka adalah cermin yang memantulkan cahaya misterius dari dimensi yang tidak dipahami manusia. Dan cahaya ini bukanlah sekedar refleksi biasa, melainkan kilauan yang mengandung esensi dari alam semesta paralel yang menandakan bahwa makhluk tersebut bukanlah sekedar hewan, melainkan suatu entitas yang lebih tinggi. Mata yang menyala tersebut bukan hanya simbol kekuatan gaib yang mereka miliki, tetapi juga portal bagi entitas jin untuk mengintip ke dalam dunia kita dan memberikan isyarat akan kehadiran mereka yang tersembunyi di balik tirai realitas keduniawian fisik. Ciri hewan jelmaan jin yang kedua adalah memiliki perilaku yang tidak biasa. Misalnya saja adalah seekor kucing yang dengan gagahnya sering berdiri tegak, seolah memandang dunia dari ketinggian wawasannya yang baru. Atau seekor burung yang memilih untuk berjalan di bumi seakan menolak panggilan angkasa. Panjenengan pasti pernah menemukan perilaku hewan yang melampaui batas-batas kebiasaan alami mereka. Mereka seperti dipandu oleh kecerdasan yang tersembunyi yang selama ini menjadi rumahnya. Semua itu adalah perilaku yang menentang logika sehat kita. Perilaku yang tidak biasa ini dahulu sering dijadikan isyarat oleh para leluhur kita. Sebut saja burung kedasi yang tiba-tiba saja berbunyi di atap rumah, atau ayam jantan yang berkokok di tengah malam. Semua hewan itu seolah berbisik lewat gerak-gerik mereka, memberikan suatu pertanda dari alam dimensi lain. Ciri hewan jelmaan jin yang ketiga adalah mereka sering terlihat hadir di tempat-tempat yang keramat. Di sela-sela reruntuhan batuan purba atau di bawah naungan pohon yang telah menyaksikan berabad sejarah, biasanya terdapat makhluk yang gerak-geriknya menyimpan misteri. Mereka yang sering terlihat merayap di antara batu candi atau di tepian sungai suci, membawa sebuah aura yang tidak terdefinisi. Kehadiran mereka di tempat yang dianggap keramat bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah pertanda bahwa di lokasi tersebut memiliki simbol energi spiritual yang kuat. Hewan ini adalah jelmaan jin secara tidak langsung menjadi penjaga yang tidak terlihat, mengawasi, kadang juga berinteraksi dengan orang-orang yang datang mencari pencerahan atau bahkan menampakkan diri kepada mereka yang hanya sekedar lewat. Bagi panjenengan yang mencari kearifan, cobalah merenungkan bahwa setiap tempat keramat adalah perpustakaan alam semesta, dan di sana setiap makhluk akan memiliki kisahnya untuk diceritakan. Namun itu pun jika panjenengan bersedia dan mau mendengarkan, melainkan melalui rasa. Ciri hewan jelmaan jin urutan yang keempat adalah bisa dilihat melalui reaksi hewan lain di sekitarnya. Pernahkah panjenengan melihat sebuah kegaduhan yang tidak terduga, di mana hewan yang biasanya tenang dan tidak terganggu tiba-tiba saja menunjukkan tanda-tanda kegelisahan? Mungkin mereka akan berlari tanpa tujuan, bersuara dengan nada tinggi penuh kecemasan, atau bahkan bersembunyi dari pandangan seolah-olah
ada sesuatu yang tidak terlihat yang mengganggu mereka. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan kehadiran hewan yang dianggap sebagai jelmaan jin. Keberadaannya tersebut mungkin telah mengganggu keseimbangan energi alami yang sudah ada, sehingga akibatnya hewan lain di sekitar dengan insting alami yang tidak kalah tajam akan merasakan kehadiran hewan jelmaan jin dan bereaksi. Contoh sederhana adalah jika ada perkutut baru di rumah, kemudian tanpa sebab perkutut panjenengan yang lama banyak, bahkan ada yang mati. Selanjutnya di urutan kelima, ciri hewan jelmaan jin yang lainnya adalah memiliki suara yang tidak wajar. Di tengah kesenyapan malam seringkali terdengar suara hewan yang melampaui batas kebiasaannya. Suara itu tidak pernah terpikirkan berasal dari tenggorokan makhluk yang kita kenal. Misalkan suara cicak yang menyerupai seperti suara wanita yang tertawa, ataupun suara yang terlalu berat untuk seekor tokek. Hal ini pasti akan menimbulkan tanya dalam benak panjenengan. Apakah itu hanya anomali alam atau ada makna tersembunyi di balik frekuensi yang tidak terduga tersebut? Mungkin itu adalah cara dari hewan-hewan tersebut untuk berkomunikasi dengan dunia yang tidak kita lihat. Mereka mengirimkan pesan melalui nada-nada yang hanya bisa ditangkap oleh telinga yang peka terhadap kehalusan spiritual. Sehingga bagi panjenengan yang mencari pemahaman, jadikanlah suara-suara tersebut sebagai pengingat bahwa alam semesta berbicara dalam bahasa yang tidak selalu dapat diucapkan, namun selalu dapat dirasakan. Ciri hewan jelmaan jin yang keenam adalah mereka bisa berubah bentuk atau menghilang dalam sekejap mata. Di sekitar kita sering terdapat cerita tentang hewan yang memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya secara gaib, dan seakan-akan mereka adalah penguasa portal dimensi yang dapat memasuki dan meninggalkan realitas, menantang batasan-batasan yang dikenal oleh ilmu pengetahuan, dan mengundang kita untuk mempertanyakan kewarasan dari sebuah logika. Bagi panjenengan yang pernah mendaki ke Lawu, pasti pernah mendengar mengenai sosok Kyai Jalak, melainkan dirinya adalah jelmaan dari seorang abdi dalam Prabu Brawijaya V yang bertugas menjaga gunung tersebut. Ciri hewan jelmaan jin urutan yang ketujuh adalah mereka memiliki pancaran aura yang kuat. Jika rasa dan batin panjenengan terolah dengan sangat baik, maka akan ada kalanya panjenengan bisa merasakan getaran yang tidak terlihat, yaitu sebuah gelombang energi yang mengalir melalui ruang dan waktu yang membawa pesan dari alam yang lebih dalam. Dan binatang yang dianggap sebagai jelmaan dari entitas jin ini akan bergerak dengan memancarkan aura tenang, namun juga dipenuhi dengan kekuatan yang terasa hingga ke tulang. Pancaran aura yang bisa membuat bulu kuduk berdiri, bahkan menciutkan nyali ini, sejatinya merupakan tanda dari kehadiran entitas lain yang lebih besar di luar pemahaman kita yang terbatas. Namun bagi panjenengan yang hatinya terbuka dan pikirannya jernih, aura ini akan bisa menjadi panduan menuju pemahaman semesta yang lebih dalam. Sampailah kita pada ciri hewan jelmaan jin yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu hewan itu tidak takut, bahkan justru mencari interaksi dengan manusia. Panjenengan pasti sudah paham bahwa alam bisa menyampaikan pesannya melalui utusan-utusan yang tak terduga. Salah satunya adalah lewat hewan yang dianggap sebagai jelmaan jin ini dengan penuh maksud. Dengan penuh maksud mereka akan mendekati manusia untuk memberikan pesan dari sang mikrokosmos. Dari interaksi ini mungkin akan berupa tatapan mendalam, perilaku lain yang menarik perhatian. Pertanda dari mereka seringkali merupakan simbol dari kejadian yang akan datang, atau mungkin juga sebuah pelajaran yang perlu diperhatikan. Hewan jadi-jadian ini menjadi seperti jembatan yang menyambungkan antara kita dengan pengetahuan tersembunyi. Mereka mengajak kita memahami lebih dalam sebuah bahasa yang menghubungkan semua makhluk. Itulah tadi pembahasan tentang 8 ciri-ciri hewan jelmaan jin, dan semoga setelah menyaksikannya panjenengan memperoleh wawasan dan ilmu baru yang bermanfaat. Sebagai penutup, semoga panjenengan sekeluarga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari nafkah
atau kehidupan. Amin.